Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya di acara FKP ini. Ini adalah diseminasi dari salah satu studi kita tentang persons with disabilities and labor force in Indonesia, dan ini adalah preliminary study. Jadi kita masih banyak membutuhkan masukan ya dari Bapak Ibu semua terkait studi ini. Ini hanya sebagai background saja bahwa studi dari Mitra, sebenarnya banyak studi yang membahas tentang ini, tapi kira-kira PWD di kebanyakan developing countries itu terkait dengan poverty, kemudian lower educational attainment, kemudian lower employment rates, dan higher medical expenditure. Dan kita nanti juga akan membedah lagi khusus untuk employment rates-nya, termasuk unemployment rates dan kemungkinan adanya discouraged worker di antara PWD. Studi tentang PWD sendiri di Indonesia itu ada 3 ya kita dalami ya. Yang pertama adalah survei yang baru dilakukan oleh KNP 2K dan Lembaga Demografi tentang PWD. Kemudian yang kedua adalah studi yang dilakukan oleh Irwanto dan Sudipur. Tapi di antara 3 studi ini, kita tidak melakukan studi yang khusus membedah masalah employment dari PWD, terutama unemployment dan inactivity rate. Ini distribusi people with disability ya, di dunia, datanya 2004, dan ini yang paling baru yang kita temukan. Jadi kalau Bapak Ibu yang lebih baru, saya share kita. Ini publikasi WHO dan ILO 2013. Jadi PWD itu di dunia ini ada sekitar 650 juta atau 15%-nya, ya. Dan sekitar 35-nya atau 60%-nya itu ada di working age group, ya. Dan sebenarnya ini merupakan potensi ya ekonomi kalau misalkan kita mau memasukkan mereka ke dalam aktivitas ekonomi. Sudah ada mengestimasi bahwa potensial GDP loss-nya itu untuk negara itu antara 1 sampai 7%. Jadi bervariasi antar negara. Nah, kalau kita melihat disability prevalence rates, ya, kita akan menemukan angka yang bervariasi ya. Dan ini tergantung dari bagaimana kita mengukurnya. Pengukuran yang cukup luas itu dikenal ICF measurement, dan dihasilkan angka yang seperti tadi bahwa on average di dunia ini ada sekitar 15,3% PWD, dan di low income countries itu cenderungannya lebih tinggi daripada high income countries. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, kebetulan di Indonesia pengukuran disability ini itu lebih berfokus pada physical disability. Walaupun di Riskesdas ya, dan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu sudah lebih luas sedikit ya, tapi tetap saja tidak seluas ICF gitu. Dan itu menghasilkan angka 11% untuk productive age group di Riskesdas, dan kemudian untuk yang lainnya sensus, Susenas, apalagi Podes itu menghasilkan angka semuanya di bawah 5%, dan working age group itu di bawah 4%. Nah, bagaimana regional distribution dari disability ini di Indonesia? Jadi dari keempat sumber data itu kita coba petakan ya per provinsi. Mana sih provinsi yang paling tinggi disability prevalence rate-nya? Kemudian kita menghasilkan ranking yang berbeda-beda. Ya, seperti misalkan sensus itu Gorontalo yang paling tertinggi, Podes Maluku Utara, Susenas Bengkulu, Riskesdas Sulawesi Selatan. Nah, akhirnya bagaimana kita mengatasi masalah ini? Artinya untuk mengidentifikasi mana sih provinsi yang perlu diperhatikan untuk masalah disability prevalence rate-nya ini. Akhirnya kita coba lihat, ada ternyata beberapa provinsi yang konsisten ada di top 10 di 4 data source itu, ya. Itu ada di 3 provinsi, yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, ya. Jadi artinya di keempatnya itu mereka konsisten ada di top 10. Untuk yang konsisten ada di 3 sumber data, ya, top 10 di 3 sumber data
itu ada di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Barat. Dan di dua data source yang konsisten jadi top 10 adalah di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ya. Nah, kita mungkin agak ini ya punya pola di sini. Kita perlu perhatikan ada satu pulau Sulawesi dan di Nusa Tenggara yang cukup mungkin masif ya, atau disability prevalence rate-nya itu cukup tinggi. Nah, ini kita memetakan ya dari dua sumber data, yaitu Susunas dan Sensus. Bagaimana distribusi disability ini terkait dengan umur. Ya. Kita bisa lihat bahwa semakin tinggi umur ya, grup umur itu prevalence rate-nya itu semakin tinggi. Dan memang kalau kita lihat dari sumber source dari disability itu cuma 1/6 yang dia dibawa dari lahir. Jadi kecelakaan itu 1/6-nya lagi, lebih dari 50% itu penyakit lainnya yang mungkin mereka dapat di tengah umur mereka. Nah, memang ini membahas tentang labor ya, tentang market. Cuma kita memandang penting education untuk PWD di sini. Bagaimana gambaran ya education untuk PWD di Indonesia. Ya, kita lihat perbandingan antara PWD dan PWOD itu sekitar setengahnya untuk setiap school age ya. Jadi SD, SMP dan SMA itu setengahnya lebih sedikit atau kurang sedikit. Ya, jadi ini masih perlu perhatian. Nah, kenapa seperti ini? Ya, salah satunya adalah yang kita lihat adalah masalah fasilitas. Ya. Jadi kalau kita lihat masalah fasilitas, itu sekolah yang khusus untuk PWD itu hanya sekitar 1.200-an. Kalau yang ini yang berwarna ungu ya, senior high school, junior high school dan elementary school itu adalah sekolah umum yang menerima PWD. Jadi semacam inklusif school ya. Dan itu jumlahnya juga nggak banyak, walaupun sekarang pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan ya untuk mendorong sekolah agar inklusif terhadap PWD. Dan ada estimasi dari sumber. Do you want questions during the presentation or after? Sorry. These are the schools that that are in theory inclusive, but do they actually have any special students or disabled students? Yeah, they have. They actually have. They actually have. Because we have the data. Okay. How many PWDs in that school? Okay. Iya. Sekolah luar biasa ini, yang special school. Sekolah luar biasa, sekolah umum yang 3 kecil itu. Dan ini memang estimasi dari sumber yang berbeda ya. Tapi estimasinya itu school untuk PWD itu kurang dari 1% dibandingkan sekolah untuk non PWD. Dan kita tadi punya gambaran ya, PWD itu sekitar 4,6% ya, 4,6%. Tapi ini terhadap keseluruhan penduduk memang. Tapi ya fasilitas pendidikannya kurang dari 1% gitu. Ya. Nah, ini kita coba lihat ya, apa masalahnya gitu ya. Kenapa partisipasi dari PWD ini untuk sekolah rendah gitu ya. Salah satu yang kita lihat adalah dari berbagai macam permasalahan lainnya yang saya juga ingin mendapat input, itu adalah accessibility to schools. Pertama, dia itu sedikit ya, dan karena sedikit mungkin juga distribusinya tidak mendekati orang-orang PWD itu. Jadi setiap PWD itu harus mengalami perjalanan jauh yang menuju sekolah itu. Dan kita lihat bahwa ini persentase ini ya yang di atas 3 km itu lebih tinggi daripada PWOD. Ya. Jadi ini juga jadi perhatian. Dan maksudnya akses ke special school ya? Ke sekolah. Jadi ini pertanyaannya hanya ke individunya, apakah berapa
berapa jarak yang mereka harus tempuh ke sekolah, entah mereka sekolahnya mungkin di sekolah umum atau sekolah khusus gitu. Oh, Iya. dua-duanya. Yeah. Iya. Nah, pengetahuan ya dan skill itu mungkin bukan hanya bisa didapat dari sekolah formal ya, tapi juga informal atau kursus dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat ya dari vocational education itu PWD juga kurang intake-nya. Ya, jadi bahkan di sini setengahnya juga tidak ya kalau all age ya. Tapi yang menarik adalah bahwa untuk productive age dia tuh lebih tinggi daripada all age itu, ya dibandingkan dengan PWOD. Ya. Nah kemudian ya banyak estimasi ya yang dilakukan oleh berbagai studi bahwa PWD itu relatively poorer than PWOD. Dan ini mungkin terkait juga dengan scholarship grantee di sini. Tapi ini yang perlu menjadi perhatian adalah apakah ini cukup ya sebesar ini. Jadi memang untuk setiap kelas usia di sini itu lebih tinggi daripada person without disabilities. Ya, tapi apakah sudah cukup seperti itu? Nah, kemudian kita masuk ke employment-nya. Ya. Jadi tabel ini berusaha memetakan ya labor force status, kemudian PWD dan PWOD. Kemudian kita bagi lagi labor force status itu menjadi labor force dan not in the labor force. Ya. Kita bagi menjadi yang labor force kita bagi menjadi employed dan unemployed. Not in labor force itu housewife atau yang mengerjakan housework ya, schooling dan others. Ya. Nah kemudian kita berusaha mengestimasi unemployment rate. Jadi kalau unemployment rate 8% ini adalah nilai ini dibagi ini, ya, dibagi labor force ini. Itu yang umum ya, definisi umum untuk mencari unemployment rate. Dan kita menemukan bahwa unemployment rate di PWD itu lebih rendah daripada PWOD. Nah, apakah ini satu hal yang menggembirakan gitu kan? Atau lainnya gitu? Karena apa? Karena kalau kita lihat international evidence hasilnya seperti ini, ya. Jadi ini studi tentang di OECD ya terkait unemployment rates untuk PWD, semuanya itu lebih tinggi unemployment rate untuk PWD dibanding PWOD. Ya bahkan ada yang lebih dari 2 kali lipat. Dan studi di negara berkembang juga sebenarnya apa istilahnya mengindikasikan hal yang sama. Bahkan ada yang di sini diestimasikan 80% and higher gitu untuk negara berkembang ya, beberapa negara berkembang. Dan memang masalahnya adalah lack of official data. Nah, ini ada masalah apa di Indonesia? Kenapa against ya national evidence gitu? Nah, kemudian kita coba lihat ada apa dengan PWD yang tidak bekerja, kan gitu ya. Jadi PWD yang tidak bekerja itu kan macam-macam kemungkinannya. Dia bisa menjadi ibu rumah tangga, dia bisa sekolah, dia bisa mencari pekerjaan, atau dia melakukan hal lainnya yang ada di sini. Nah, kita tahu bahwa di sini kan rendah ya, di schoolingnya rendah kali. Kemudian unemployed-nya juga rendah gitu. Nah, ini di daerah sini banyak sekali, ya. Dan ini disebut kalau di apa namanya OECD study itu inactivity rate, ya. Jadi PWD yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, tidak menjadi ibu rumah tangga dan tidak sekolah itu 25% dibandingkan dengan PWOD yang hanya 7,5%. Ya. Nah ini kita bisa lihat sebagai potensi juga sebenarnya. Dan kalau misalkan kita buat ukuran yang agak beda sedikit dengan inactivity rate yang biasa diukur, yaitu ini 20, kita akan menemukan hampir 30 ya, 30%, yaitu ini ada sini dibagi dengan ini plus labor force, ya, dibagi dengan ada plus labor force. Nah, kita curiga bisa jadi di kalangan others itu sebenarnya ada nih yang mau masuk pasar kerja, tapi dia ter-discourage gitu, karena ada
environment yang nggak mendukung, istilahnya disabling institution gitu. Walaupun kita belum bergerak ke arah sana, tapi ini masih mengumpulkan fakta-fakta ya, istilahnya kecurigaan-kecurigaan apakah ada masalah itu. Nah kemudian karena kita penasaran ya, curious ya terhadap masalah unemployment rate ini, kemudian kita cari data Susunas ya, atau tadi dari data sensus. Di Susunas menunjukkan hal yang konsisten walaupun angkanya berbeda ya. Di Susunas kita ini Susunas ya, data Susunas, yang merah ini dari data sensus. Jadi data Susunas itu menunjukkan tren yang sama walaupun rate-nya beda, bahwa unemployment rate dari PWD itu lebih rendah daripada PWOT. Jadi aslinya dari dua data source ini kita bisa cukup yakin memang kondisinya di Indonesia seperti itu gitu. Nah, yang menarik lagi kalau di data Susunas untuk others itu ada pertanyaan, kalau menjadi ruang tangga nggak, sekolah nggak, kemudian apakah melakukan hal lainnya atau tidak. Nah, yang melakukan hal lainnya kita masukkan others tapi aktif ya. Dia tidak bekerja, cuma dia melakukan hal yang lainnya gitu. Ada lagi dia nggak bekerja, tidak menjadi semua hal ini, tapi dia nggak melakukan hal apa-apa gitu. Jadi inaktif di sini. Nah, ini juga nilainya 15% di sini ya, jauh lebih tinggi dibanding PWOD yang hanya 1%. Ya. Jadi klasifikasi others-nya ini lebih kuat lagi untuk melihat ini sebenarnya ada idleness ya di PWD. Nah, jadi melihat dari sini kita mau membawa kecurigaan apakah ini ada disclosed worker di kalangan PWD. Nah, sekarang coba kita bandingkan ya, ini studi dari OECD dan kita bandingkan rate-nya dengan Indonesia ya. Jadi dia punya employment rate, inactivity rate, ya, unemployment rate, dan yang kita belum hitung poverty rate-nya. Nah, antara disabled dengan non-disabled. Nah, untuk employment rate, ya, trennya sebenarnya sama, ya. Cuma di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata OECD. Sedangkan untuk PWOD itu lebih rendah. Ya, ini banyak kali terjadi analisis dari sini. Misalkan kenapa disable itu mau bukan harus bekerja, ceritanya seperti itu ya. Bisa jadi karena social security-nya yang belum mencakup PWD dan lain sebagainya. Jadi istilahnya gap-nya itu lebih sedikit di Indonesia dibandingkan di OECD. Kemudian untuk inactivity rate ya itu lebih rendah ya, dua-duanya di sini. Tapi memang trennya sama, lebih tinggi untuk PWD dibandingkan PWOD. Nah, yang beda ini untuk unemployment rate-nya ya. Unemployment rate-nya itu di Indonesia lebih tinggi daripada lebih rendah untuk PWD dibandingkan PWOD, which is itu berbeda dengan tren yang ada di OECD dan juga di negara berkembang lainnya. Nah, di data Susunas juga ada, ini sebenarnya tambahan analisis saja, disability by level ya, jadi moderate dan severe. Jadi kalau yang moderate itu cenderung masuk ke labor force sini. Tapi kalau yang parah ya, itu cenderung enggak ya, dia masuk ke non labor force. Dan nilai jumlahnya itu lebih tinggi yang parah, 2 kali lipatnya lebih. Nah sekarang kita bisa melihat ya, di antara PWD yang bekerja, bagaimana status pekerjaannya, ya, status pekerjaan. Kita bisa lihat di sini PWD yang bekerja kebanyakan bekerja sendiri atau bekerja dibantu oleh buruh yang tidak dibayar atau tidak tetap. Dan kita bisa istilahnya bisa kira-kira ini semua informal sector ya, yang mungkin low pay gitu kan. Jadi itu nanti kaitannya dengan poverty. Jadi di sini kita bisa lihat PWD itu nilai di sini persentase di sini
yang menjadi employees di sini ini kecil, dan kita bisa perkirakan daerah sini adalah daerah formal sektor, ya. Jadi memang ada semacam, ya kalau tidak, mudah-mudahan itu tepat istilahnya, mental block ya dari formal sektor untuk akomodasi PWD. Nah, selain dari job status, kita juga bisa lihat apakah informal sektor itu mengakomodasi PWD dari sektornya sendiri, ya. Kebanyakan PWD itu bekerja di sektor agriculture dan hanya sedikit yang bekerja di sektor industri yang mungkin lebih banyak sektor formalnya, ya. Jadi ini dua tabel yang istilahnya mengindikasikan sepertinya formal sektor ini tidak terlalu sahabat ya dengan PWD. Nah, dari penyajian data-data itu, ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa diskusikan ya, isu yang terkait dengan data tersebut. Ya, jadi disability prevalence rate di Indonesia itu cenderung lebih rendah ya, dibandingkan dunia dan developing countries ya. Apakah ini underreported? Bisa jadi juga masalah measurement ya, yang kurang luas cakupannya. Kemudian yang kedua adalah regional disparities juga perlu diperhatikan. Ada apa dengan Sulawesi dan Nusa Tenggara? Kenapa? Kalau dari sisi jumlah tetap saja di Jawa Barat ya, tapi kalau prevalence rate itu di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Jadi mungkin ada kebijakan khusus untuk daerah-daerah situ. Kemudian juga untuk education masih rendahnya participation rate dari PWD baik ke sekolah maupun ke vocational education. Educational facilities juga masih rendah ya, buat PWD. Kemudian juga participation rate di labor market rendah, dan yang perlu di highlight khusus Indonesia adalah kenapa ini unemployment rate itu rendah. Ya. Dan juga tadi semacam apa ya, tanda-tanda bahwa formal sektor itu bisa jadi belum memberikan unequal opportunity buat PWD. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya bagaimana memasukkan PWD ini secara sosial dan ekonomi itu integrated dalam apa ya, kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia gitu. Kemudian agenda selanjutnya adalah data ya, data prevalence rate, karena yang namanya kebijakan, yang namanya program itu terkait dengan data. Jadi data tentang disability juga masalahnya begini, data sensus yang ada disability-nya itu keluarnya 3 tahun sekali. Itu di modul sosial budaya namanya. Jadi adanya di 2012, 2009, 2006, dan ternyata setiap tahun itu punya definisi yang beda. Definisi yang beda? Iya, jadi 2009 itu lebih rendah dari 2012 gitu. Non-comparable. 2006 lebih tinggi dari 2009, 2003 lebih rendah. Jadi nanti kalau di tren ya, kita sudah buat tren seperti ini gitu. Ya, jadi itu masalah penting juga. Kemudian di sensus ada data disability, cuma keluarnya 10 tahun sekali. Ya. Nah, permasalahannya adalah di Sakernas. Kalau terkait employment, sebenarnya pengukuran pengangguran yang paling valid itu biasanya yang publish itu dari Sakernas. Tapi Sakernas itu nggak ada pertanyaan tentang disable, gitu, nggak ada. Jadi itu mungkin di Sakernas tidak ada. Kita belum menemukan. Ya, di Sakernas. Jadi makanya unemployment yang kita rate, yang kita estimasi itu bukan dari Sakernas, walaupun publikasi semuanya kalau unemployment rate itu dari Sakernas. Dan biasanya kalau untuk Indonesia itu sekitar 7 ya, 7,5 gitu. Kita kan menemukan 8 dan 11 ya, PWD 8 karena kita punya definisi. Di sana itu untuk unemployment rate itu pertanyaannya cukup panjang ya, untuk akhirnya dia itu unemployment atau tidak di Sakernas itu. Jadi ini mungkin juga agenda berikutnya. Kemudian juga ya, jadi itu tadi masalah data, kemudian juga definisi dari pengukurannya juga penting.
Kemudian juga enforcement of regulation. Jadi kita sudah membuat ini ya, list ya, regulation. Mudah-mudahan ini sudah lengkap atau mungkin ada yang kurang-kurang sedikit ya. Jadi dari mulai international convention di sini, ya, kemudian juga ada undang-undang untuk mengakomodir konvensinya yang sudah diratifikasi, kemudian juga ada peraturan terkait PWD dan social welfare, kemudian social rehabilitation, kemudian bahkan di sini ada information center and consultation for female PWDs, kemudian terkait public service, ya, vocational education for PWDs, labor regulation. Ya, terkait labor regulation sebenarnya kita sudah punya peraturan di mana perusahaan itu harus memasukkan 1% ya PWD di keseluruhan pekerjaannya itu. Ya. Kemudian ini juga ada peraturan untuk PWD sebagai PNS itu sudah ada, tapi di peraturan yang berikutnya ini terkait ini tugasnya. Jadi sepertinya nggak semua hal yang bisa dilakukan oleh PWD, di sini ada peraturannya. Nah, untuk education sebenarnya cukup banyak ya, dan arahnya sekarang inclusive education. Ya mungkin kita juga bisa mengerti ya, membuat sekolah luar biasa tuh kalau di suatu tempat kan agak costly ya. Dan banyak studi juga menyebutkan bahwa sekolah inklusif itu lebih baik untuk PWD. Kemudian terkait infrastruktur, ini ada building, ada railway, water, aviation, ya, road infrastructure, itu sudah ada semua, dan sudah ada local regulation terkait PWD ya di beberapa wilayah. Jadi ada, tapi memang tidak semua daerah itu punya peraturan terkait PWD. Seperti misalnya contoh di Depok ya, karena saya biasa di UI Depok, itu Depok sudah istilahnya mewajibkan semua sekolah itu untuk menerima, sekolah umum ya, untuk menerima PWD. Tapi kebanyakan memang yang terkait mental health ya, kalau di Depok. Walaupun sebenarnya peraturannya nggak kayak itu, tapi sekolah itu kebanyakan menerimanya yang seperti itu. Nah, ini kita sempat browsing saja ya, dan ya tanya situ, mana sih firms yang menerima PWD gitu. Kemudian kita ketemu lah listnya. Ada 87 perusahaan ya yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial ya untuk menerima PWD, tapi kebanyakan tunadaksa ya. Itu ada 87, dan juga pemerintah itu pernah memberi award ya kepada 10 perusahaan karena dia ya istilahnya bukan hanya menerima tapi juga membina PWD. Dan ada 9 perusahaan yang kita temukan itu juga mengerjakan PWD. Nah, kalau yang di sini kebanyakan tunadaksa, kalau yang di sini kebanyakan tunanetra, kalau di sini kebanyakan kalau di sini itu hampir semua ya. Nah, kemudian ini hanya studi kecil ya, kita melakukan online survei, respondennya juga hanya 9 ya. Jadi apa sih hal yang mereka pikirkan ya, yang mereka consider penting ketika menerima workers gitu. Nah, sebenarnya hasilnya di sini. Jadi ada beberapa poin gitu. Ini yang paling, ini kalau dia ke kanan ini termasuk yang penting, tapi nilai tes kesehatan ya itu termasuk tinggi gitu. Jadi ya banyak perusahaan juga masih memperhatikan hal itu. Kemudian juga itu pertama, yang kedua adalah dari 9 perusahaan tersebut yang punya PWD di perusahaan itu hanya 2 ya, hanya 2, yang satu orang, yang satu 5 orang ya. Dan memang kebanyakan tunadaksa. Jadi ya seperti itu hasilnya. Ini hanya studi kecil saja ya untuk melengkapi riset. Mungkin sekian dulu. Jadi kita mungkin bisa diskusi